Eh, untuk persiapan relokasi beberapa tahapan sudah kita lakukan, termasuk mensosialisasikan kepada mereka-mereka yang terdampak maupun korban untuk mau direlokasi di wilayah yang aman. Alhamdulillah mereka sudah bersedia. Sehingga ini tinggal proses yang terkait, karena yang akan kita gunakan adalah tanah kehutanan, maka proses administrasi yang terkait dengan IPPKH ini lagi kita proses. Nah, untuk proses itu kan tidak langsung kita bisa mengajukan, tetapi harus ada kajian geologi, dan untuk kajian geologi sudah kita layangkan. Insya Allah dalam minggu ini, mudah-mudahan besok sudah turun. Jadi baik lokasi yang direlokasi maupun tempat yang akan ditempati itu, tempat relokasi itu kan harus mendapatkan kajian dari ahli geologi, sehingga kedepannya tempat yang ditempati itu adalah tempat yang aman untuk saudara-saudara kita yang saat ini menjadi korban maupun terdampak dari tanah longsor itu. Untuk surat pengajuan ke kementerian Pak Sek dari Bupati? Begini, surat pengajuan IPPKH itu kan harus dilengkapi hasil kajian geologi. Nah, surat pengajuan hasil geologi sudah kita layangkan, insya Allah minggu ini, besok atau pokoknya dalam minggu ini sudah turun gitu. Nah, surat itu nanti untuk lampiran Bupati untuk mengajukan IPPKH kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kalau target dari Pemkab sendiri Pak untuk relokasi sampai kapan Pak? Targetnya sama seperti kemarin Mas, paling enggak nanti bulan 6 bulan harus sudah clear. Untuk penggantian lokasi Pak, relokasi ke perhutaninya Pak, disiapkan di mana nih? Untuk ganti tanah yang akan kita gantikan kepada kehutanan atau perhutani, kebetulan pemerintah Kabupaten Nganjuk itu masih punya aset yang di Bondowoso itu, jadi itu nanti sebagian aset kita itu nanti akan kita pakai untuk tukar guling. Tapi kan setelah proses IPPKH itu selesai, baru itu nanti ada proses tukar guling atau itu kita proses. Jadi alurnya masih panjang. Berarti yang berhak mendapatkan relokasi semua korban Pak? Iya, jadi ada sekitar 48 rumah, mereka nanti akan berhak untuk mendapatkan rumah yang di tempat baru, sekaligus beserta fasilitas umum termasuk masjid dan sebagainya. Berapa kawasan yang diajukan? Untuk kawasan itu nanti begini, kalau kita bicara dalam ilmu geologi sesuai dengan arahan dari geologi pada waktu kemarin itu kan daerah yang rawan dari longsor susulan maupun berikutnya itu kan 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri dari tanah yang saat ini longsor. Jadi nanti sehingga apa? Kalau 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri, berarti kalau saat ini yang longsor itu 1 hektar kurang sedikit, berarti kan perkiraan 5 hektar itu menjadi kawasan yang rawan. Nah, maka itu nanti yang akan kita ajukan IPPKH dan sekaligus nanti tindak lanjut tukar guling. Berarti rencana relokasinya lahannya sebanyak 5 hektar tadi Pak? Perkiraan segitu kebutuhan kita. Untuk sementara ini pengungsi masih bertahan di sana atau bagaimana nanti? Pengungsi ada beberapa mungkin yang sudah pindah untuk sewa rumah atau menempat di keluarganya. Untuk yang sewa rumah, maka setiap bulan mereka akan dibantu untuk biaya sewa rumah itu sekitar 500.000. Yang belum sewa rumah tetap bertahan di pengungsian Pak? Nah, untuk yang mereka tidak sewa rumah,
mereka akan tetap berada di pengungsian, tapi dengan konsekuensi tidak mendapatkan bantuan sewa rumah. Untuk relokasi sendiri Pak, nanti akhirnya akan menjadi hak milik atau hanya menempati saja gitu? Itu nanti akan menjadi hak milik, karena itu nanti begini Mas, jadi tanah hak milik mereka di sana nanti berapa luasnya akan diganti dengan tanah yang akan kita sesuai itu. Jadi suatu misal saat ini mereka nanti rumah itu suatu misal yang ditempati suatu misal Mas Bambang, tanah luasnya rumah pekarangan itu suatu misal 1000 meter, padahal nanti yang dibangunkan nanti ada hanya sekitar 200 meter, berarti yang 800 meter ada di luar area tanah Karangkidri itu gitu. Jadi nanti akan mendapatkan ganti sesuai dengan lebaran atau mereka yang mereka miliki saat ini di Selopuro. Siap. Terima kasih Pak.